Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemrograman visual dari video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana mendesain tampilan sebuah form dalam konsep SDI atau Single Document Interface ya. Baik, kemudian kita kali ini akan mencoba untuk mengaktifkan dua tombol yang ada pada form tersebut, yaitu tombol OK dan tombol tutup. Nah, di mana nanti ketika tombol OK ini diklik, dia akan menampilkan sebuah pesan ya, atau message box ya, message box, di mana message box tersebut akan menampilkan label nama, kemudian diikuti oleh isi dari text field nama yang diisikan di situ ya. Kemudian di baris berikutnya dalam message dialog tersebut akan menampilkan label name, kemudian diikuti isi dari text field name. Dan baris ketiga akan ditampilkan label kelas, kemudian isi dari combo box atau pilihan yang dipilih pada combo box kelas. Nah, kemudian tombol tutup. Nah, tombol tutup juga akan kita fungsikan, di mana saat tombol tutup ini diklik, maka form akan tertutup ya. Nah, begitu. Jadi sebelum kita mengetikkan kode pada kedua tombol ini ya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus memberikan nama variabel untuk setiap komponen atau kontrol yang akan kita ambil nilainya. Nah, yang akan kita ambil nilainya atau yang akan kita panggil, kita buat prosedurnya pada saat kita mengetikkan kode ya, yaitu yang akan kita ambil nilainya adalah komponen yang pertama text field nama ya. Jadi kita akan mengambil isi dari komponen text field nama ini untuk ditampilkan ke dalam pesan yang akan ditampilkan saat diklik tombol OK nanti ya. Kemudian yang kedua text field name. Nah, ini juga akan kita ambil isinya saat tombol OK ini diklik. Kemudian combo box dari kelas ini juga ya. Nah, maka yang akan kita berikan variabel name yang pertama kali yaitu text field name ya, text field nama maksudnya. Dan caranya untuk memberikan variabel name untuk komponen yang ada dalam form adalah dengan cara klik kanan ya, klik kanan pada komponen yang diinginkan, kemudian pilih change variable name. Nah, perhatikan, secara default NetBeans akan memberikan variable name sesuai dengan nama komponennya ya, dengan nama komponen diikuti oleh angka ya, tergantung ada berapa komponen tersebut yang kita masukkan ke dalam form ya. Nah, inilah yang akan kita ganti, dengan nama yang sesuai yang kita inginkan agar kita mudah mengingat saat kita mengetikkan kode nanti ya. Nah, saya berikan nama text karena dia adalah komponen text field. Jadi penamaan yang saya sarankan yang pertama kali adalah disebut dulu nama objeknya atau nama komponennya, yaitu text, kemudian diikuti oleh fungsinya. Nah, komponen ini berupa teks, kemudian berfungsi untuk menampilkan nama ya. Jadi saya berikan teks nama. Nah, sekali lagi di sini pada penamaan tidak boleh ada spasi, dan huruf besar huruf kecil disesuaikan saja sesuai agar mudah kita mengingatnya nanti dan mengenalinya nanti saat kita mengetikkan kode program ya. Oke, kalau sudah langsung klik OK. Nah, berikutnya text field name. Nah, begitu juga klik kanan change variable name, kemudian nama komponennya teks, kemudian fungsinya adalah untuk mengetikkan name. Nah, oke. Kemudian combo box ya, combo box kelas, klik kanan, kemudian change variable name,
Kemudian untuk combo box ini, nama komponen kita biarkan ya, kita biarkan combo box. Kemudian kita ikuti dengan fungsinya, yaitu untuk menampilkan kelas ya, maka kita beri nama combo box kelas. Klik OK. Nah, kemudian untuk tombol ini juga kita berikan nama variabelnya. Untuk apa? Agar mudah kita mengenali saat kita mengetikkan kode untuk kedua tombol ini nanti. Oke, klik kanan, change variable name, button kita ganti menjadi tombol ya. Jadi komponennya kita ganti dengan nama tombol. Kemudian fungsinya adalah OK, yaitu tombol OK. Kemudian tombol tutup juga kita ganti, change variable name menjadi tombol tutup. Baik, sudah nama variabel name-nya sudah kita ganti semuanya. Baik, yang berikutnya adalah kita memberikan kode untuk dua tombol yang akan kita aktifkan, yaitu tombol OK dan tombol tutup ya. Yang pertama kita akan coba berikan kode untuk tombol tutup ya. Nah, memberikan kode untuk tombol ini juga disebut sebagai set event. Artinya kita menentukan event atau apa yang terjadi ketika tombol tersebut diklik. Nah, jadi caranya yang pertama kita bisa langsung double klik ya di tombol atau komponen yang kita inginkan untuk memberikan kodenya. Dan cara kedua yaitu kita bisa klik kanan pada komponen yang akan kita berikan kodenya, kemudian pilih event, kemudian pilih action, kemudian pilih action perform ya. Kita coba klik action perform. Nah, dia langsung akan membuka halaman source code ya, atau halaman untuk mengetikkan kode. Nah, perhatikan ketika kita mengaktifkan action perform atau set event tadi, maka akan langsung dibuatkan satu prosedur ya, atau event yang secara otomatis diberikan oleh NetBeans ini ya. Bisa dilihat di sini ada 3 baris, yaitu private void, kemudian ada nama tombol yang kita berikan tadi, kemudian action perform ya. Nah, ini adalah nama default yang diberikan oleh NetBeans ini. Nah, atau prosedur default atau prosedur otomatis yang diberikan oleh NetBeans ini ketika kita mencoba mengaktifkan event yang akan kita berikan saat tombol tersebut diklik nantinya. Nah, ini masih belum lengkap. Kita harus tambahkan baris kode lagi untuk membuat form itu bisa menutup form saat tombol tutup itu diklik ya. Nah, perhatikan di sini sebelum kita ketikkan kode, perhatikan ada tanda buka kurung kurawal di ujungnya ya. Kemudian di ujung satu lagi yang paling bawah yaitu ada tutup kurung kurawal. Ini adalah menandakan pembuka dari event atau prosedur untuk tombol tutup tersebut, dan kemudian tutup kurung kurawal adalah artinya menandakan akhir dari prosedur tutup tombol tutup tersebut ya. Maka kita mengetikkan kode yang kita inginkan harus berada di dalam tanda kurung kurawal tersebut ya. Jadi tidak boleh berada di luar kurung kurawal ini ya. Nah, jadi artinya kita mengetikkan di dalam kurung kurawal itu. Nah, di sini juga ada satu baris kalimat to do add your handling code here. Nah, di sini NetBeans memberitahu di mana kita harus mengetikkan kode ya. Nah, NetBeans memberitahu di mana kita harus mengetikkan kode, yaitu di to do add your handling code here ini ya. Tapi bukan berarti harus sama baris di situ. Nah, kita akan coba buat baris baru. Nah, kita klik di depan kalimat tersebut, kemudian enter agar dia membentuk baris baru. Nah, kemudian langsung kita ketikkan kode yang kita inginkan. Nah, kode yang akan kita ketikkan adalah sesuai dengan fungsi yang tadi kita inginkan. Nah, kita coba lihat di desain tadi. Nah, ketika tombol tutup ini diklik, maka form akan menutup ya. Jadi, kita kembali ke source code. Jadi, kode yang akan kita ketikkan adalah perintah untuk menutup form. Nah, apa perintah untuk menutup form? Perintah untuk menutup form adalah sebagai berikut, yaitu this, kemudian titik. Nah, setelah mengetikkan titik, tunggu sesaat agar daftar perintah untuk di situ tampil.
kemudian cari yang bertuliskan dispose, atau Anda bisa ketik huruf awalnya ya, misalnya DIA. Nah, sudah tampil. Nah, oke, pilih yang dispose. Nah, inilah perintah untuk menutup form. Kalau sudah dipilih, disorot, langsung tekan enter. Nah, kemudian NetBeans secara otomatis akan memberikan tanda titik koma di ujung. Nah, setelah dipilih dispose tersebut, maka kita akan coba jalankan programnya. Klik tombol segitiga berwarna hijau pada toolbar. Nah, kita langsung coba klik tombol tutup tadi. Ya, sudah berhasil ya. Jadi begitu tombol tutup diklik, maka form akan langsung menutup. Nah, pada tahap ini untuk tombol tutup sudah selesai kita berikan kodenya ya. Nah, berikutnya adalah untuk tombol OK ya. Baik, kita kembali ke tab desain ya, kita klik tombol OK. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan, ada sedikit tips, yaitu di mana saat kita coba menjalankan programnya ya, kita lihat tampilan formnya itu tampil di sudut kiri atas ya. Nah, idealnya form yang tampil itu adalah di tengah langsung ya. Dan kemudian satu lagi, form yang tampil ini belum ada titel di atasnya, belum ada judul ya. Nah, kita akan buat form ini tampil di tengah, kemudian juga kita akan berikan judul di atasnya, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa. Oke, baik, kita tutup. Nah, untuk memberikan judul pada form, kita menuju ke window navigator agar lebih mudah ya. Maka kita pilih objek dari form tersebut ya, yaitu JFrame. Nah, kita klik JFrame pada window navigator, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian pilih properties. Nah, kenapa kita pilih properties melalui navigator ini? Ya, sebenarnya ada cara lain ya, kita coba tutup dulu. Ada cara lain, begitu kita klik JFrame di window properties sebelah kanan, ini langsung muncul properties untuk JFrame ini. Tapi agar lebih mudah kita melihat semua atribut dalam properties JFrame ini, maka kita klik kanan pada JFrame tersebut, kemudian kita pilih properties dari sini. Dan window properties akan ditampilkan di tengah seperti ini ya, hingga lebih memudahkan kita untuk mengatur atau melakukan setting terhadap segala item atau atribut yang ada dalam properties tersebut ya. Nah, untuk membuat judul form, maka kita pilih atribut atau item title ya, title. Nah, kita klik title, kemudian kita isi ya, judulnya yaitu Sistem Informasi Mahasiswa. Oke, kalau sudah langsung diklik close. Nah, baik. Kemudian satu lagi, properties untuk membuat form ini tampil di tengah ya. Oke, kita klik sekali lagi, klik kanan di JFrame, kemudian properties, kemudian pilih tab kode ya. Nah, kemudian klik generate center. Nah, ini fungsinya dicek ya. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan form langsung di tengah-tengah layar. Oke, kemudian diklik close. Nah, kemudian kita coba lihat. Nah, kita jalankan apakah sudah berhasil. Nah, ya, sudah berhasil ya. Jadi formnya langsung tampil di tengah-tengah layar. Kemudian judulnya juga sudah ada, yaitu Sistem Informasi Mahasiswa. Oke, baik, kita coba tutup. Nah, oke, baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memberikan kode untuk tombol OK. Sebagaimana saya sebut tadi, memberikan kode ini juga disebut dengan memberikan event atau set event untuk tombol OK, yaitu memberikan event apa yang akan terjadi jika tombol OK ini diklik. Nah, itu maksudnya ya. Maka kita lakukan seperti yang kita lakukan terhadap tombol tutup tadi. Ya, sebelumnya saya ulangi lagi, ketika tombol OK ini diklik, dia akan memunculkan sebuah
message box ya, atau kotak pesan yang berisikan nama, label nama, kemudian isi dari text field nama ini, kemudian baris kedua label name dan juga isi dari text field name ini, kemudian baris ketiga label kelas dan isi dari combo box kelas yang dipilih. Nah, jadi ada 3 baris isi dari message box yang akan tampil ketika tombol OK ini diklik. Nah, baik, kita mulai sekarang. Kita coba klik kanan di tombol OK, pilih event, kemudian action, kemudian action perform. Nah, langsung tampil layar source code-nya ya, dimana kita akan mengetikkan kode. Oke, jangan lupa mulai baris baru, klik di depan kalimat to do add your handling code here tersebut, kemudian enter, kemudian baru ketikkan kode. Nah, baik, kode untuk menampilkan message box pada Java dimulai dengan mengetikkan dulu kelas library untuk menampilkan message box tersebut, yaitu kelas library-nya bernama JOptionPaint ya. Nah, JOptionPaint ini adalah satu kelas library yang dipakai untuk menampilkan dialog box pada Java, yaitu konfirmasi dialog ya, ataupun pesan ya, dialog pesan. Nah, jadi kita pakai JOptionPaint. Oke, baik, kemudian kita ikuti dengan tanda titik. Nah, tunggu sesaat sampai daftar perintah untuk JOptionPaint tersebut tampil ya. Nah, baik, jika sudah tampil daftar perintah untuk JOptionPaint tersebut, kita ikuti dengan perintah berikutnya untuk menampilkan dialog pesan, yaitu show ya, SHOW. Kemudian kita pilih yang message ya, show message, atau bisa kita lanjutkan dengan mengetikkan huruf M besar ya. Nah, perlu diperhatikan di sini pengetikan perintah ini bersifat case sensitive. Artinya huruf besar huruf kecil di sini harus benar-benar dibedakan ya. Tidak boleh salah dalam mengetiknya. Oke, kita pilih yang terpendek saja, yaitu yang ini, yang baris ketiga, komponen parent komponen, kemudian koma object message. Jadi ada 2 parameter ya. Oke, kalau sudah disorot, kemudian di enter langsung. Oke, nah di parameter pertama root paint itu kita biarkan saja. Yang kita ubah adalah parameter kedua, yaitu EVT ini. Nah, kita blok, kemudian dihapus ya. Kemudian kita akan tampilkan, kita kembali dulu ke layar desain ya, kita akan tampilkan label ini, label nama, kemudian isi, kita akan mengambil isi dari text field nama ini ya. Oke, kembali ke source, kita ketikkan label. Untuk mengetikkan label, kita awali dengan tanda petik 2 di atas. Begitu kita ketik tanda petik 2 di atas, otomatis akan diberikan tanda petik penutup ya. Langsung kita ketik mama. Oke, diikuti dengan titik 2. Kita berikan spasi ya, agar nanti ada jarak begitu ditampilkan label dengan isi dari text field nama tersebut. Oke, kemudian setelah label nama, kemudian kita sambung. Tanda sambung di sini kita berikan tanda plus ya. Kita sambung dengan isi dari text field nama tersebut. Nah, untuk mengambil isi text field nama tersebut, kita harus sebutkan dulu nama variabel dari text field nama tersebut, yaitu yang tadi kita berikan ya. Yang tadi kita berikan yaitu text nama. Nah, sekali lagi, penulisan nama variabel di sini bersifat case sensitif. Artinya huruf besar huruf kecil itu harus sama persis sebagaimana yang tadi dibuat di saat change variable name ya. Oke, kalau sudah diketikkan langsung diikuti dengan tanda titik. Tunggu sesaat sampai daftar perintahnya muncul, kemudian pilih get text. Nah, get text ini adalah perintah untuk mengambil isi dari text field. Nah, langsung saja ditekan enter. Oke. Nah, kemudian sampai tahap ini kita akan uji coba dulu ya, 1 baris saja dulu.
kita akan uji coba, langsung kita coba jalankan programnya. Apakah saat tombol OK diklik sudah berhasil menampilkan sebuah kotak pesan yang menampilkan label nama, kemudian diikuti oleh isi dari text field nama. Baik, kita coba jalankan. Nah, baik, sudah tampil. Kita coba isi, misalnya namanya Yuswandi. Kita coba langsung klik tombol OK. Nah, baik, sudah berhasil ya. Jadi perintah tadi sudah berhasil untuk menampilkan sebuah dialog pesan yang berisi label nama, kemudian diikuti dari isi dari text field nama tersebut ya. Oke, kita klik OK, kemudian kita tutup. Kita lanjutkan dengan memberikan baris berikutnya. Baris berikutnya sebagaimana yang kita lihat tadi, yaitu label name, kemudian isi dari text field name, kemudian baris ketiga label kelas, kemudian isi dari combo box kelas. Oke, kita kembali ke tab source. Oke, kita sambung ya. Jadi kita sambung dengan memulai baris baru dari get text ini. Kita sambung lagi, kita berikan spasi, satu spasi. Kita sambung dengan tanda plus ya. Agar dia memulai baris baru saat tampil di kotak pesan, maka kita harus berikan perintah untuk memulai baris baru, yaitu tanda petik 2, kemudian tanda garis miring, kemudian huruf N ya, huruf N kecil. Nah, itu adalah perintah untuk memulai garis baru dalam sebuah kalimat ya, di dalam message dialog ini ya. Nah, kemudian setelah perintah memulai garis baru, kita sambung lagi dengan tanda plus, yaitu label name ya. Oke, label name titik 2, kemudian berikan satu spasi, kemudian label name ini dihubungkan lagi dengan tanda plus. Nah, kemudian kita akan ambil isi dari text field name yang tadi kita lihat pada desain di sini ya. Oke, kita ambil isi dari text field name, yaitu kita sebut dulu nama variabelnya. Nah, nama variabel sesuai dengan yang kita berikan tadi, yaitu text name. Nah, sekali lagi pengetikannya harus sesuai ya, huruf besar huruf kecil sebagaimana yang kita berikan saat kita mengubah nama variabel sebelumnya. Oke, diikuti tanda titik, kemudian pilih lagi get text. Iya. Oke, kemudian sampai tahap ini langsung saja kita sambung lagi tanda plus ya, mulai baris baru lagi, backslash n ya, kemudian disambung lagi yang baris ketiga yaitu label kelas. Nah, titik 2 spasi, kemudian dihubungkan lagi dengan tanda plus. Nah, yang ketiga, baris ketiga, kita lihat ya, kita akan ambil isi dari combo box ini ya. Nah, oke, kita coba. Nah, kita sebut dulu nama variabel dari combo box tersebut, yaitu combo box kelas ya, combo box kelas ya. Jadi kalau Anda ragu ya, kalau ragu nama variabel yang tadi dibuat tidak ingat lagi misalnya, Anda boleh kembali ke tab desain ya. Bisa klik kanan di komponen yang Anda akan ambil isinya, kemudian klik change variable name. Nah, silakan Anda lihat nama variabel yang tadi Anda berikan, bisa langsung di copy dari sini, Ctrl C misalnya ya. Kemudian kembali ke source, kemudian bisa Ctrl V di sini. Nah, jadi langsung akan diambil sesuai dengan nama variabel yang Anda ambil tadi. Oke, kalau sudah diikuti dengan tanda titik, kemudian ketikkan perintah untuk mengambil isi dari combo box. Nah, perintah untuk mengambil isi dari combo box yaitu get selected item. Nah, sudah tampil ya. Selected itemnya huruf besar ya, S-nya huruf besar. Kalau sudah disorot langsung enter. Nah, oke. Sampai tahap ini sudah selesai. Oke.
Kemudian kita akan uji apakah sudah berhasil, ya, apakah perintah yang kita berikan ini sudah berhasil untuk menampilkan 3 baris dari label nama, isi dari text field nama, kemudian label name, kemudian isi dari text field name, kemudian baris ketiga label kelas dan isi dari combo box kelas. Oke, kita akan coba jalankan programnya. Oke, baik, kita coba isi, misalnya nama Yuswandi, NIM-nya 12345, kemudian kita uji pilih kelasnya, kelas C misalnya, kita klik tombol OK. Nah, baik, sudah berhasil ya. Jadi perintah yang kita berikan tadi sudah berhasil menampilkan sebuah dialog pesan atau message box yang berisikan label nama, kemudian isi dari text field nama, kemudian baris kedua ya label name, kemudian isi dari text field name, kemudian baris ketiga label kelas, kemudian isi daripada combo box kelas ya. Oke, baik. Nah, oke, kemudian kita tutup kembali. Oke, baik, sedikit lagi tip dan trik dari saya. Nah, Anda lihat pengetikan perintah JOption pane show message dialog ini memanjang ke kanan ya kan, jadi mungkin agak susah kalau kita scrolling seperti ini ya, harus scrolling karena makin panjang perintah nanti scrollnya pun makin panjang ya. Jadi sebenarnya perintah ini bisa kita turunkan ke bawah ya. Nah, misalnya kita coba turunkan agar dia lebih rapi di tanda sambung NIM ini. Nah, sesuai dengan yang akan ditampilkan di kotak dialog pesan ya. Ini adalah baris kedua. Nah, kita bisa klik di depan tanda plus ini, langsung enter. Nah, kemudian satu lagi kita turunkan ke bawah, yaitu kelas. Nah, kita klik di sini, kemudian enter. Nah, oke. Kemudian kita akan coba rapikan, kita sejajarkan. Nah, kita sejajarkan dengan menekan tombol tab. Nah, sampai dia sejajar. Nah, sudah. Jadi ini akan lebih memudahkan saat kita melihat kode yang kita ketik ya, akan lebih rapi. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, kita coba isikan kembali 1 2 3, kemudian unit kita coba pilih unit E misalnya. Ya, tetap bisa ya. Oke, baik. Nah, oke. Baik, saya rasa sampai di sini untuk materi kita kali ini, yaitu mengenai coding dari konsep SDI atau Single Document Interface ya, dimana kita sudah membuat sebuah form bernama form data mahasiswa. Kemudian kita juga memasukkan beberapa komponen di dalamnya, termasuk komponen text field ya, kemudian combo box, kemudian kita sudah mengaktifkan 2 tombol di dalamnya, yaitu tombol tutup dan tombol OK. Baik, sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan dengan materi yang lain di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.